Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agnesia Angelika dari kelas 11.1 SMA Katolik Syuadikara. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia. Mari teman-teman menyimak video berikutnya. Pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang resmi mengambil alih di Indonesia dari Belanda setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ini merupakan tanda resmi menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Perang yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia II lantaran Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Maka kekuasaan wilayah koloni mereka yakni Hindia Belanda atau Nusantara diserahkan kepada pemerintahan militer Dai Nippon. Jika menelusuri peristiwa pada masa-masa sebelumnya, sebenarnya Jepang telah memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda, tepatnya pada tahun 1942. Pada tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Namun, Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Jepang termaksud salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda ketika krisis ekonomi melanda dunia. Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda yang terpuruk inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang di wilayah Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939. Orang-orang Jepang mulai masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, Jepang menjadi salah satu negara utama tujuan komoditas ekspor. Jepang menjadi negara pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama Jepang dalam menduduki wilayah Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam yang kaya di Nusantara. Pada saat itu, Jepang telah menanamkan investasi di Indonesia dan mengimpor berbagai komoditas Hindia Belanda. Namun, dengan adanya Perang Dunia II dan situasi yang merugikan Jepang, mereka melihat Indonesia sebagai sumber daya yang sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan perang dan industri mereka. Dengan menguasai Indonesia, Jepang berharap dapat mengendalikan dan memanfaatkan kekayaan alam seperti rempah-rempah yang ada di wilayah ini. Selain itu, Jepang juga ingin mengambil alih posisi Belanda sebagai penjajah di Indonesia dan menunjukkan kekuasaan mereka kepada dunia internasional. Jadi, tujuan utama Jepang dalam menduduki wilayah Indonesia adalah menguasai sumber daya alam Nusantara untuk kepentingan perang dan industri mereka. Yang ketiga, kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 11 Januari 1942, pasukan Jepang menduduki wilayah Tarakan di Kalimantan Timur. Yang kedua, pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengarahkan pasukannya. Yang kedua, pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengarahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. Yang ketiga, pada tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki oleh pasukan Jepang. Yang keempat, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Selain itu, Jepang secara resmi mengambil alih kekuasaan atas wilayah Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda. Masa pendudukan Jepang berlangsung selama lebih kurang 3,5 tahun hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, strategi apa yang digunakan oleh Jepang dalam menduduki wilayah Indonesia? Yang pertama, strategi yang digunakan oleh Jepang untuk menduduki wilayah Indonesia adalah membentuk organisasi semi-militer. Organisasi-organisasi semi-militer buatan Jepang terdiri dari dua organisasi, yaitu Keibudan dan Seinendan. Tujuan dibentuknya organisasi yaitu untuk melatih dan mendidik para pemuda agar dapat mempertahankan dan menjaga Indonesia. Dan juga menggunakan pesawat tempur yang sangat cepat dengan berisi kapal induk
Kemudian, penguasaan juga didukung oleh propaganda agar rakyat Indonesia terkait simpatinya. Propaganda yang disampaikan yaitu menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang memiliki keinginan untuk membuat kawasan persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Melakukan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang terakhir, bagaimana dampak pendudukan Jepang terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, dampak di bidang politik. Pada bidang politik, Jepang membentuk karesidenan baru dengan menetapkan 17 karesidenan atau shiyu di Pulau Jawa. Shiyu merupakan pemerintahan daerah tertinggi dan berotonomi di bawah seorang shuchokan. Dalam melaksanakan tugasnya, shuchokan dibantu oleh chokan kanbo. Yang kedua, dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, tahap eksploitasi atau penguasaan. Tahap penguasaan merupakan usaha pemerintahan Jepang untuk mengambil semua aset maupun pusat-pusat pengendalian baik dari pemerintahan Hindia Belanda maupun penduduk pribumi. Yang kedua, tahap rehabilitas. Kebijakan pemerintahan Jepang pada tahap rehabilitas antara lain, Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1942. Ada sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintahan daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri, dan sistem ekonomi. Yang ketiga, dampak di bidang sosial. Jepang menguras sumber daya alam, selain itu juga melakukan eksploitasi tenaga manusia. Pemerintahan Jepang juga menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Romusa. Romusa awalnya dilaksanakan secara sukarela, tetapi lama-kelamaan dilaksanakan secara paksa. Bahkan, setiap desa atau daerah diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Para pemuda yang menjadi Romusa dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Mereka bekerja tanpa diberi upah, sehingga banyak yang menderita kelaparan. Akhirnya banyak dari mereka meninggal di barat penampungan. Yang kedua, membentuk Tonarigumi. Tonarigumi merupakan istilah untuk menyebut organisasi rukun tetangga. Tujuan membentuk Tonarigumi adalah untuk mempermudah pengawasan dan pengarahan penduduk. Selain pengarahan Romusa, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk Kinro Hoishi yang menyerupai kerja paksa. Sekian dari saya, terima kasih.